Baik, selamat siang, Suster, Bapak Ibu yang terkasih. Pada siang hari ini, kita berjumpa kembali dalam FGD Coaching Clinic, sesi kedua ini. Pada hari ini kita diberikan waktu mulai pukul 2 sampai dengan pukul 6 sore untuk berdiskusi terkait pencapaian unit kerja kita masing-masing tentang naskah kurikulum. Nah, nanti mungkin di sini kita bisa saling membantu, saling memberikan ide dan juga gagasan terkait mungkin kendala-kendala yang dihadapi oleh unit-unit lain. Begitu. Untuk itu kami mohon kesediaan dari Bapak Krisnu untuk membuka perjumpaan kita pada siang hari ini dengan doa pembuka. Silakan Bapak. Terima kasih, Suster, Bapak Ibu, dan saudara semua. Mari kita awali pertemuan siang hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih atas kurnia-Mu sehingga pada siang hari ini kami bisa bersama-sama di ruang Zoom ini untuk berdiskusi. Semoga apa yang kami kerjakan hari ini sungguh menjadi berkat bagi kami, bagi sekolah kami khususnya, dan perkembangan pendidikan. Doa yang kurang sempurna nih ya Tuhan, Engkau akan melengkapinya di dalam nama Yesus Kristus. Kami aturkan permohonan kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah namamu Yesus Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selamanya. Santo dan Santa pelindung kami, Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Krisnu atas doa pembuka pada siang hari ini. Suster Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon Pak Ranto untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Silakan Pak Ranto. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan yel-yel bersama, Suster Bapak Ibu. Untuk itu kami mohon silakan unmute perangkat Suster Bapak Ibu masing-masing. Baik, kita akan pakai yel-yel kita bersama untuk menambah semangat kita pada siang hari ini. Baik, silakan. Silakan unmute, kita akan yel-yel bersama. Baik, silakan Pak Ranto. Mari Suster Bapak Ibu.
luber, 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 literasi berkarakter. Yes, sekali lagi, oke. Sekali lagi, baik. Luber, 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 literasi berkarakter. Yes, terima kasih, Suster, Bapak, Ibu. Baik, untuk perjumpaan kita pada siang hari ini, baik di sini sudah bergabung Ibu Maria. Selamat siang, Ibu Maria. Selamat siang. Dan Bapak Karsono ini. Selamat siang, Bapak Karsono. Selamat siang, Mbak. Ya, Bapak Karsono dari SMP mana, Bapak? Kanisius Kalasan. Oh, dari SMP Kanisius Kalasan dengan Ibu Yosi ya, Pak ya? Baik, selamat datang Bapak. Baik, untuk perjumpaan kita pada siang hari ini, kita akan ditemani oleh coach kita, Suster Luciana, yang selalu setia ini bersama-sama dengan kita berdinamika dalam coaching maupun FGD. Untuk itu, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Suster Luciana. Silakan, Suster. Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Suster. Semoga kita tidak bosan ya dengan FGD ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Rina yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memandu kita dalam FGD 2 ini. Tentu kita sudah mulai merasa sangat bersemangat atau juga sudah mulai merasa letih, lesu, namun kita yakin pasti kita bisa. Bapak Ibu yang terkasih, pada pertemuan kita pada Jumat yang lalu, kita sudah mencoba berdinamika dalam penyusunan naskah kita. Kemudian Bapak narasumber sudah menjelaskan kepada kita seperti apa draft kurikulum yang akan nanti kita kembangkan. Tentu dalam naskah akademik yang sudah hampir rampung, tentu beberapa minggu yang lalu di dalam naskah kita itu mungkin masih di dalam naskah akademik kita itu yang dibahas di dalam itu mengenai nilai-nilai. Mungkin pada penyusunan kita masih ada kita masukkan yang teknik. Mungkin di sini nanti kita mencoba memilah yang mana akan menjadi naskah kurikulum dan yang mana yang akan menjadi naskah akademik. Naskah akademik itu akan menjadi landasan atau fondasi dalam pengembangan kurikulum seperti draft yang sudah dibagikan kepada kita oleh narasumber. Tentu dalam naskah akademik kita sudah mencoba menggali lebih dalam, baik dari segi spiritual, yayasan, sekolah, kemudian mencoba menggali sejarah sekolah, kemudian berdinamika mengadakan refleksi-refleksi yang sungguh sangat mendalam, dan saya rasa bahwa penemuan-penemuan yang sudah kita lakukan itu adalah sesungguhnya hal yang sungguh luar biasa. Nah, sekarang yang menjadi tugas kita selanjutnya adalah mencoba mengembangkan kurikulum berdasarkan landasan yang sudah kita lakukan dalam FGD sebelumnya. Maka untuk masuk dalam acara FGD ini, kita melakukannya diskusinya terbuka. Saya juga sebagai coach
sebenarnya dalam prinsip tanda petiknya adalah kita sama-sama mencoba berbagi pengalaman dalam hal penyusunan naskah draft kurikulum yang juga sebenarnya ilmu yang diberikan kepada kita oleh para narasumber kita sama. Kami juga menerima hal yang sama dan Bapak Ibu juga menerima hal yang sama. Pada FGD ini kita akan mencoba berbagi pengalaman tentang hal-hal yang sudah kita mulai dan mungkin nanti kita bisa berbagi pengalaman sejauh mana kita sudah menemukan dan sebagaimana kita sudah memilah yang mana nanti akan masuk dalam kurikulum dan bagaimana pengembangan yang akan kita lakukan berdasarkan naskah akademi yang sudah kita susun bersama. Mungkin dalam beberapa hari dalam FGD sebelumnya ada yang masih mungkin belum rampung atau dalam perjalanan, itu tidak menjadi masalah. Tetap akan mencoba untuk menyusunnya, mungkin nanti akan diminta oleh para panitia mungkin. Jadi untuk itu kita akan mencoba tetap merampungkannya, memilahnya yang mana akan nanti menjadi di bagian kurikulum dan yang mana akan menjadi naskah akademik. Draft yang sudah diberikan oleh narasumber juga sudah mungkin dengan landasan yang sudah ada itu kita tinggal nanti melakukan pengembangan di draft kurikulum yang sudah dibagikan. Untuk itu kita melakukan FGD secara terbuka. Saya rasa kita tidak perlu menunjuk ya. Tapi karena di sini kita ada 2 yayasan, mungkin nanti kami berikan waktu pertama untuk sekolah Kanisius. Mungkin nanti kalau ada yayasan nanti juga bisa membantu seperti apa pengembangan nanti yang akan dibuat di sekolahnya atau ada masukan-masukan untuk karena ini kan satu yayasan tentu spiritualnya pasti sama ya. Sama. Jadi untuk itu kami berikan waktu nanti yang pertama untuk Senopati ya, SMP Kanisius Senopati Tritumoyo, dipersilakan untuk berbagi bersama kita dalam FGD ini. Ya, terima kasih Suster dan Bapak Ibu sekalian. Ini yang mau memaparkan adalah Bapak Krisnu Boyo. Maka waktu dan tempat kami silakan, nanti tinggal saya mungkin akan menambah sedikit-sedikit. Ya. Monggo Pak Krisnu. Terima kasih. Izin share nih. Boleh Pak. Yang Suster, Bapak Ibu semua, yang kami tulis seperti ini, nanti mohon masukannya untuk ya mungkin agar lebih baik lagi naskah akademi yang kita buat bersama ini. Halaman 1, betul, lalu ini tidak usah. Kemudian saya menuliskan seperti yang dibuat rambu-rambu oleh Pak Heri kemarin tentang isinya, yaitu landasan hukum, landasan kurikulum, bab 2 rumusan misi sekolah, bab 3 model, tapi belum selesai. Ya. Saya baru selesai bab 1, bab 2 begitu. Maka akan saya sampaikan saja, langsung saja isinya. Landasan hukum itu berisi yang pertama, kalau Mas Heri dulu kan langsung isi ini tentang landasan spiritual gitu ya, tapi saya isi depannya ini dulu, tidak apa-apa, mudah-mudahan nanti dianggap benar juga. Jadi saya isi latar belakang yang isinya tentang sejarah berdirinya, begitu, sejarah berdirinya dan nilai-nilai yang utama yang sudah bisa dirangkum di dalamnya.
Jadi ini ada sejarah berdirinya, kemudian di bawahnya ya sedikit tentang nilai-nilai yang sudah diringkas. Lalu setelah itu yang kedua adalah landasan spiritual. Ini sama di Yayasan Canisius, kurang lebihnya landasan spiritual isinya adalah tentang nilai-nilai Santo Petrus Canisius. Nilai-nilai Santo Petrus Canisius. Oh ya, ini waktunya dibatasi, Saudara. Atau tidak dibatasi. Saya mengisinya, Saudara. Biasanya 10 menit. Oh, itu. Ya, 10 menit, nanti mudah-mudahan tidak sampai begitu. Yang pertama, nilai-nilai landasan spiritual itu adalah nilai-nilai yang ada di Santo Petrus Canisius, karena pelindung kami Yayasan Canisius begitu. Ini nanti isinya sama begitu ya. Ada intinya kurang lebihnya adalah Canisius itu. Jadi anjing atau herder itu intinya itu, nanti biar dijelaskan guru yang lain yang lebih bisa menjelaskan. Ini herder ini mempunyai panca indera yang tajam dan setia pemberani. Saya kira mungkin inti utamanya ini Santo Petrus Canisius. Kemudian yang kedua, nilai-nilai dari Santo Ignatius dari Loyola. Intinya adalah semangat Ignatian kalau ini, semangat Ignatian dari Santo Ignatius Loyola. Nanti biar dijelaskan teman yang lain saja yang berkaitan dengan itu. Kemudian landasan filosofisnya, kalau ini mungkin bisa berbeda begitu. Yang dari sekolah kami itu landasan filosofisnya adalah memilih yang pertama Ki Hajar Dewantara, yang kedua R.A. Kartini dari pahlawan nasional. Ki Hajar Dewantara itu nilai-nilai utama yang dipakai atau yang diemban, yang dipakai untuk nilai core values itu adalah 3 hal yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu. Ing madya mangun karsa ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani begitu. Tapi sebenarnya di atas itu ada nilai utama yang juga disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai guru itu harus mengajarkan kebaikan, keluhuran, keutamaan. Jadi sebelum menelurkan Ingarsa Sung Tulodo dan sebagainya itu, sebenarnya Ki Hajar Dewantara sudah memberikan makna sebagai guru. Sebagai guru itu harus mengajarkan kebaikan, keluhuran, keutamaan. Ini. Kemudian yang berikutnya, yang saya catat ini dari internet juga, bahwa Ki Hajar Dewantara pernah melontarkan konsep belajar 3 dinding. Artinya jangan sampai 3 dinding itu tertutup begitu. Karena kalau tertutup ya pasti ya tidak terbuka. Tidak terbuka berarti artinya wawasannya juga hanya akan ada di situ-situ saja dan tidak mau membuka wawasan baru. Maka ini juga menjadi semacam semangat untuk mencari nilai-nilai yang baik yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita harus terbuka pada kemajuan, intinya begitu, dunia luar. Ini inti dari Ki Hajar Dewantara. Lalu yang utama adalah semboyan ini dari Ki Hajar Dewantara itu. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Saya kira ini sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang umum. Lalu yang kedua, yang dipakai sebagai pedoman lagi yaitu pahlawan R.A. Kartini. Hal yang penting yang diserap dari R.A. Kartini adalah bahwa ada 5 kepribadian dari Raden Ajeng Kartini yang patut diikuti, yaitu berani dan optimis. Berani dan optimis. Semasa hidupnya R.A. Kartini seringkali ditentang oleh masyarakat, tapi dia berani dan optimis. Lalu yang kedua, sederhana.
Sebagai seorang yang berada di lingkungan bangsawan, Hera Kartini tidak suka dengan kehidupan yang mewah. Sebaliknya, hanya seadanya. Lalu yang ketiga, rela berkorban. Nah, ini menjadi core value juga. Rela berkorban. Seorang perempuan biasanya adalah mempunyai sifat yang suka menolong, ya, rela berkorban. Kemudian ini juga perempuan mesti perhatian, ya. Perhatian pada siapapun. Lalu yang terakhir, Hera Kartini cerdas, kalau ini berkat Tuhan, gitu ya. Selain itu juga ada sabta nilai keutamaan yang disampaikan atau yang mungkin diajarkan, yang mungkin kita pakai, yaitu dari R.A. Kartini yang kita teladani. Nilai keteladanan dari R.A. Kartini yang pertama, jelas R.A. Kartini itu emansipasi, gitu ya. Mencari kesetaraan derajat wanita di mata pria yang utama. Yang kedua, mempunyai sifat nasionalis, semangat berkebangsaan. Yang ketiga, kritis, walaupun berada di balik dinding, dipingit, tapi semangatnya untuk terus belajar itu tidak kendur. Yang keempat, R.A. Kartini itu juga punya sifat kreatif, terbuka dengan gagasan dan ide. Yang kelima, optimis, meskipun dalam pingitan, R.A. Kartini tidak pernah menyerah. Yang keenam, bersahaja atau sederhana atau apa adanya. Ya. Dan juga menghormati sama, tepos liro, bahasa Jawanya tepos liro. Yang ketujuh, R.A. Kartini senantiasa terbuka menyampaikan kebenaran dan keyakinan dan bersedia belajar kepada orang lain. Ini bisa dipakai yang lain juga. Tetapi khusus untuk sekolah kami, kemudian yang ketiga, landasan filosofi yang kedua, karena sekolah kami itu SMP Kanisius P. Senopati. P itu Panembahan, gitu ya. Panembahan Senopati. Maka nama Panembahan Senopati itu dipakai juga di dalamnya dicari nilai-nilai keutamaannya apa begitu. Panembahan Senopati itu termasuk raja-raja di Jogja sebenarnya. Kemudian kenapa kok sampai ke Tirtomoyo? Itu karena di Tirtomoyo itu ada petilasan yang dipakai oleh Panembahan Senopati Tirtomoyo untuk tapa brata. Tapa brata itu bahasa Indonesianya apa? Bersemedi atau apa ya? Bersemedi. Jadi di Tirtomoyo sini ada namanya Kayangan. Kayangan itu adalah petilasannya Panembahan Senopati Tirtomoyo. Yang sekarang dipakai ya semacam objek wisata begitu. Tapi juga dipakai orang-orang, ada yang dari Semarang juga banyak gitu. Kalau malam Jumat itu rame untuk ya mungkin ngalap berkah atau apa, saya tidak tahu. Memang banyak ke sana. Dan itu ternyata setelah saya tadi mencari di googling begitu, ada nilai-nilai utama yang bisa dipakai sebagai nilai baik dalam menyusun naskah akademik itu. Jadi salah satunya nilai ini, bahwa Panembahan Senopati itu mengajarkan tentang unggah-ungguh. Nah, terkait dengan unggah-ungguh itu bahasa Indonesia apa gitu? Tata krama, tentang pola berperilaku yang baik. Unggah-ungguh ini. Kita cari ke bawah saja langsung tentang unggah-ungguh. Ya. Ini. Nah, contoh keteladanan yang diangkat dari surat Wedotomo terkait dengan Panembahan Senopati, itu suratnya begini, nulot. Kalau bisa menyanyikan sebenarnya ada lagunya basa Jawa, tapi saya tidak tahu ya. Nulado laku utomo, tumrape wong tanah Jawi. Wong agung ing ngeksi gondo, Panembahan Senopati. Kepati amar sudi, sudane hawa lan nafsu. Lalu bahasa Indonesia kurang lebihnya, contohlah tindak utama atau perilaku utama bagi kalangan orang Jawa, juga Indonesia begitu.
orang besar, Ngexi Gondo itu Mataram itu Jawa juga, yaitu Panembahan Senopati juga, tekun mengurangi hawa nafsu. Tekun mengurangi hawa nafsu berarti ya berperilaku baik, menghilangkan keinginan-keinginan yang berkaitan dengan nafsu duniawi, begitu. Intinya itu. Lalu yang berikutnya, keutamaan yang berikutnya masih bahasa Jawa. Ambawani tanah Jawa kang pon Pandhawa jumeneng aji Satrio Dibyo Sumbogo tan lian traing Senopati. Pan iku pantes ugi tinelat labetanipun ing samu kawis niro. Enak lan jaman mangkin sayektine tan bisa ngepleki kuno. Menguasai tanah Jawa, tanah Indonesia yang menjadi raja itu satrio. Satrio itu berarti pahlawan. Pahlawan terkenal tidak lain adalah keturunan Senopati, artinya ya orang-orang Jawa yang berperilaku baik. Hal ini pantas dicontoh. Jasa perbuatannya ala kadarnya, hanya seadanya. Tetapi disesuaikan dengan masa kini, tentu tidak mungkin persis seperti zaman dulu. Maka silakan itu dipakai, meskipun di zaman sekarang masih bisa dipakai, tetapi disesuaikan dengan zaman yang ada sekarang ini. Jangan sesuai zaman dulu karena tidak ada kendaraan dan sebagainya. Itu yang dipakai sebagai core value Panembahan Senopati Tirtomoyo. Nah, intinya begitu. Ini ringkasnya bahwa Panembahan Senopati itu dalam bagiannya adalah piye carane bisa mengekang hawa nafsu. Bagaimana caranya? Intinya manusia itu bisa mengendalikan hawa nafsu itu keinginan duniawi, kurang lebihnya begitu. Itu tentang Panembahan Senopati. Lalu yang berikutnya, landasan sosiologis antropologis, berarti apa yang ada di sekitar sini yang dipakai sebagai nilai core value, bahwa kajiannya, nah, seperti yang kemarin yang sudah saya jelaskan, mekanisme karena ada musik ekstra campur sari, lalu mencari nilai-nilai yang terkandung atau makna yang terkandung di alat-alat musik dicampur sari. Kemarin Saron sudah saya jelaskan, ya tidak perlu lagi, karena itu ada Jiro Lupat Monempi, saudara juga ingat, maaf bahasa Jawa. Lalu yang kedua, selain Saron ada kendang. Kendang itu adalah alat gamelan yang terbuat dari kayu nangka, warnanya kuning itu, tetapi kalau tidak kayu nangka nanti suaranya tidak baik, gitu. Maka tetap dipilih kayu nangka. Kemudian sampingnya sebagai terbangnya adalah kulit. Gitu. Kendang itu berarti kendali dan padang, yang artinya adalah keinginan harus dikendalikan dengan pikiran dan hati yang bersih. Tapi masih ada yang lain juga, kendang itu suaranya kan dang, berarti dari ndang, artinya gendang. Gitu. Artinya ya bersegeralah dalam beribadah. Jadi ada makna-maknanya begitu. Lalu yang ketiga, Saron, kendang, alat musik yang lain itu bonang. Ini artinya banyak. Bonang berasal dari kata babon dan menang. Bonang, babon, dan menang. Mengandung arti bahwa kemenangan sejati adalah melawan hawa nafsu. Masih hawa nafsu lagi. Ya. Kemenangan sejati adalah melawan hawa nafsu dari diri kita. Nah, lalu suaranya bonang itu ada neng, ning, nung, nang, nong. Neng itu meneng, neng, meneng. Ning artinya wening itu jernih, begitu, berpikir jernih. Nung itu dunung, berdoa. Lalu nang itu ya sebenarnya suara nang, kemenangan. Lalu nong itu sang widi atau Tuhan atau pencipta alam. Nah, lalu diartikan neng artinya jumeneng, berdiri, sadar, untuk tirakat, untuk prihatin, untuk berdoa, untuk semedi. Kemudian ning artinya adalah mengeningkan cipta. Yang ketiga, nung artinya kesinungan. Bagi siapapun yang melakukan neng lalu berhasil menciptakan ning, maka akan kesinungan, akan dipilih. Lalu nang artinya menang. Setelah neng, ning, nung lalu memperoleh kemenangan. Seperti dalam Advent itu juga, dan Paskah juga begitu. Yang terakhir adalah nun. Saya kira itu
Kemudian yang lainnya hampir sama. Lalu tentang secara fisiologis itu saya kira sama dengan yang tadi pagi juga, bahwa ada teori behavior, kemudian ini sudah saya tulis juga banyak, nanti masih dipilih-pilih lagi. Behavior itu intinya adalah stimulus dan respon sebenarnya. Yang penting stimulus dan respon. Kalau penjelasannya bisa diperpanjang ke sana. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian dan sebagainya. Kemudian respon adalah reaksi atau tanggapan siswa. Maka ini harus seimbang, stimulusnya dan responnya. Teori behavior itu intinya sebenarnya ini intinya. Kemudian yang kedua teori konstruktif. Kalau behavior tadi banyak ini. Tidak ada yang saya cut, pokoknya saya simpan saja semua begitu. Lalu yang kedua teori konstruktif. Konstruktif artinya akan membangun. Konstruktif adalah proses belajar yang merupakan proses pembentukan atau membangun pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Intinya apa? Saya kira kita bisa pelajari bersama karena ada di internet gitu ya. Nah, ciri-ciri konstruktif pada orientasi, elitasi, restrukturisasi, penggunaan ide baru, yang terakhir review, mengulang kembali. Saya kira tidak usah saya perlu saya jelaskan karena terlalu panjang dan banyak, dan saya yakin Bapak Ibu bisa juga mengambil. Kemudian yang ketiga teori neuroscience, neurotak ya science. Jadi kaitannya dengan kecerdasan otak. Itu juga silakan dicari sendiri. Nanti kalau Bu Menik mau menambahkan yang guru biologi, kami persilahkan. Begitu. Itu. Kemudian yang kedua, bab kedua, ini sudah, saya tulis panjang sekali, tidak ada yang saya hilangkan. Besok tinggal dibuang yang tidak dipakai. Lalu yang kedua, bab 2 tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah tentang visi misi yayasan. Yayasan Kanisius, visinya adalah komunitas pendidikan yang transformatif, menumbuhkan kemerdekaan berpikir demi terwujudnya sekolah yang unggul, peduli, dan melayani. Ini semua Yayasan Kanisius. Misinya juga ini semua Yayasan Kanisius, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang unggul agar peserta didik berkembang menjadi pribadi yang Pancasilais, cerdas, dan berkarakter. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang mampu menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dalam kerjasama dengan mitra strategis. Yang keempat, menyelenggarakan pendidikan berbasis kemerdekaan belajar. Ini dari yayasan. Kemudian nilai-nilai dasar Yayasan Kanisius juga ada 5 nilai dasar itu. Kedisiplinan, disiplin itu apa? Juga ditulis di sini. Keunggulan itu apa? Juga dituliskan. Teman-teman Kanisius juga saya kira sama itu. Kemudian kepedulian sudah dituliskan juga, nanti bisa dibaca bersama. Kemudian kejujuran, yang terakhir kelima adalah kejujuran ada itu, lalu kelima adalah kemerdekaan. Itu yang dari yayasan. Kemudian yang dari kami, misi sekolah kami, itu saya bacakan saja. Yang pertama adalah kita mencoba menggali nilai-nilai inti yang dihidupi segenap insan SMA Kanisius. Menggali keutamaan sekolah untuk dipakai sebagai dasar pendidikan yang berkarakter. Meningkatkan motivasi kerja bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menjadi budaya kerja sebagai landasan budaya SMA Kanisius Tirtomaryo. Lalu nilai keutamaannya ya tetap menggunakan ini juga. Kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, kemerdekaan. 5 nilai-nilai ini akan diuraikan lebih lanjut menjadi seperti ini kemarin sudah. Lalu nilai-nilai budaya sekolah itu mengacu nilai budaya Kuncara Ningrat, saya kira juga sama, tidak usah saya bacakan, sama saja ini sama dengan yang lain. Lalu yang kemarin yang saya ulang lagi saja, yang memang diutamakan di sekolah kami tentang selain yang di atas yang dimiliki yayasan juga, itu saling mengasihi dan gotong royong berkaitan dengan tadi di
alat-alat campur sari tadi, yaitu saling mengasihi dan gotong royong. Nilai gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama, bahu-membahu, menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi, persahabatan, memberi bantuan, pertolongan pada yang membutuhkan. Ini sangat urgen berkaitan dengan kepedulian dengan sama. Yang kedua, berdisiplin dalam bekerja dan belajar. Gotong royong. Yang kedua, berdisiplin. Yang ketiga, berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Biasanya dalam kerja-kerja termasuk latihan pembelajarannya sulit, prosesnya adalah kerja kelompok, saling membantu. Yang pandai membantu yang kurang pandai. Di sekolah kami ada anak-anak yang memang perlu pertolongan begitu, maka nanti ada 2 atau 3 siswa diberi tugas bertanggung jawab membantu menolong kalau misalkan dia mau bekerja, mau belajar, mengerjakan tugas dan sebagainya. Begitu, karena ada 1, 2, 3 anak yang bukan idiot tapi agak ketinggalan gitu dalam hal kemampuan intelijensi. Yang keempat adalah kemandirian dalam bekerja dan belajar. Banyak yang belajarnya belum bisa mandiri, tetapi anak-anak tetap dilatih. Biar caranya setidaknya belajarnya nilainya kurang, tapi bekerjanya baik. Nah, kebetulan sekali memang sudah banyak lulusan SMP dari sini yang 1, 2 anak yang memang lulusnya itu sebenarnya jujur kalau nilai murni lulus tidak bisa lulus. Tetapi karena dia dilatih untuk bisa mandiri lalu lulus tetapi tidak melanjutkan, sekarang sudah bisa bekerja, sudah memberi kabar ke sekolah kalau bekerja di tempat-tempat lain. Ada yang di Karanganyar sekarang membuat kue donat gitu. Maka tidak bisa belajar dengan baik, artinya kepandaiannya kurang, tetapi bekerjanya bisa baik begitu. Puji Tuhan begitu. Ini. Lalu yang kelima adalah penanaman nilai religius. Harusnya ini di depan ya, tapi kok nomor 5 ya. Mohon maaf nih, salah. Ya, oke. Harusnya menjadi yang nomor 1, tapi kok menjadi yang nomor 5. Karena sudah dibahas bersama kemarin. Mohon maaf. Lalu kalau diperas lagi, nilai keutamaan sekolah itu ada 2 ya. 1 peduli, 1 toleransi sama umat. Ini juga kewali harusnya ya. Harus toleransi dulu dan peduli. Ya. Baik, tidak apa-apa. Ini sudah saya jelaskan kemarin, maka tidak perlu saya ulangi lagi. Nih. Yang lainnya belum ditulis, hanya isinya ini. Dari saya demikian, Suster. Bu Monik mungkin bisa menambahkan. Kami persilakan, monggo. Terima kasih Pak Krisno. Saya hanya sedikit menambahkan kemarin mungkin dari nilai-nilai itu yang sudah dipaparkan Pak Krisno, hanya pernah ada penambahan tentang Panembahan Senopati. Kita tahu bahwa Panembahan Senopati itu yang nantinya akan menjadi Raja Mataram yang pertama. Jadi istilahnya Jawa, ke ladrung-ladrung sampai di Tirtomoyo itu dengan tujuan dia ingin mendapatkan nilai-nilai dengan keheningan. Jadi ingin mendapatkan suara dari Tuhan apa yang akan hendak kami lakukan. Jadi di sini juga kami memberikan nilai utama. Jadi dalam keheningan kita juga akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk mengambil atau membuat tindakan yang utama untuk sekolah kita ini. Itu sedikit gambaran atau mungkin pemaparan dari sekolah kami mengenai Sekolah Kanisius Panembahan Senopati. Saya kira itu, Suster, Bapak Ibu Guru yang dapat kami aturkan. Mohon ada masukan atau mungkin sedikit tambahan dari Bapak Ibu Guru sehingga kami dalam membentuk kurikulum ini akan menjadi lebih baik dan dapat memajukan anak-anak kami. Terima kasih, Mbak Rina, Suster. Baik, terima kasih kepada Ibu
Sri sama Pak Kris. Mungkin saya mau mencoba men-share tentang apa yang telah disampaikan oleh para narasumber kita. Saya hanya mencoba mengulas kembali. Yang pertama itu kita harus naskah akademik itu nanti dia berbicara tentang nilai-nilai, kemudian kalau kurikulum itu nanti berbicara tentang teknisnya, saya rasa. Lalu naskah akademik akan menjadi fondasi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, ketika kita sudah menggali nilai-nilai yang seperti sudah digali oleh Senopati tadi, nilai-nilai spiritual yang sudah itu kan nilai-nilai itu kan banyak. Nah, nilai-nilai itu tadi kan dikaji dari nilai spiritual yayasan, kemudian sejarah sekolah, kemudian juga wawancara, kemudian juga berdasarkan refleksi-refleksi, kemudian kita menggali budaya dengan menggunakan unsur kebudayaan Korjoningrat. Nah, di nilai ini tadi kan kita banyak menemukan nilai. Nah, nilai inti dan nilai keutamaan. Jadi misalnya nilai inti pertama itu religius. Maka kita akan menarik apa keutamaan dari religius ini. Jadi setiap nilai inti itu ada beberapa nilai keutamaan. Termasuk juga nilai inti yang kedua dan seterusnya. Ya, nilai inti pertama, misalnya religius. Nah, nilai inti keutamaannya apa? Misalnya nilai keutamaan pertama beriman, kemudian toleransi. Kemudian nilai kedua, misalnya kejujuran itu menjadi nilai inti. Lalu apa keutamaannya? Nah, tentu dalam keutamaan itu yang nanti akan kita menarik kompetensi dasar. Nanti dalam pengembangan kurikulum itu setelah kita menemukan indikator, kita akan melakukan pengembangan seperti apa implementasi yang nanti pada akhirnya kita akan menghasilkan peserta didik yang memang profil pelajar Pancasila. Seperti itu mungkin masukan dari saya. Jadi di setiap nilai inti ada keutamaannya. Karena nilai-nilai yang kita dapat tadi kan lumayan banyak. Jadi kita mencoba melakukan refleksi apa nilai inti. Nilai inti. Bisa juga nilai inti kita ambil dari nilai inti nilai-nilai yang sudah dihasilkan oleh yayasan menjadi nilai inti. Bisa nilai sekolah itu menjadi keutamaan. Tapi di mana ditempatkannya mungkin harus disesuaikan dengan nilai inti yang ada. Mungkin itu masukan dari saya untuk sekolah Tritomoyo. Terima kasih, Suster. Ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain yang memberi masukan. Oke, baik, kita masuk pada SMP Sleman. Jadi yang sudah dihasilkan itu sudah bagus karena kita masuk kepada sudah masuk pada draft kurikulum ya. Tapi mungkin nanti jangan namanya naskah akademik, draft kurikulum. Karena naskah akademik itu nanti yang hanya berisikan tentang nilai-nilai yang sudah kita hasilkan.
dari yang sudah kita gali dari budaya-budaya, kemudian refleksi-refleksi, wawancara, kemudian yayasan. Nah, nilai itu nanti akan menjadi landasan fondasi untuk pengembangan kurikulum. Tinggal nanti lebih dipadatkan, dikembangkan dan dimasukkan dalam kurikulum. Tapi itu menjadi dasar kita. Sehingga di nilai-nilai itu harus jelas apa yang menjadi keutamaannya. Seperti itu yang bisa saya beri masukan. Begitu Ibu Sri. Jadi ya mungkin ini ya kita kan saling belajar ya, saling belajar. Saya hanya memberi masukan. Mungkin kalau kurang puas ya kita di sini bertukar pikiran. Kalau ada dari Bapak Ibu yang lain yang juga bisa memberi, dipersilakan. Bagaimana Ibu Sri? Iya, terima kasih Suster. Berarti itu nanti judulnya itu draft kurikulum yang Iya, tadi iya, dipaparkan itu. untuk sementara dulu draft kurikulum. Nanti Oke. bisa apakah seperti yang ditawarkan oleh Ismoyo kan ada namanya kurikulum Luber. Mungkinkah ada sekolah senopati memunculkan sebuah nama kurikulum atau kurikulum life skill atau seperti apa tergantung pada sekolah. Seperti apa yang menjadi kebutuhan bisa. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa kita menggunakan Luber. Itu mungkin bisa juga. Tapi bisa juga mencari nama yang mungkin cocok dengan sekolah kita. Tapi nanti kalau naskah akademik itu yang kita kan nanti membuat dua naskah, satu naskah akademik yang berbasis nilai, yang isinya tentang nilai-nilai. Sedangkan kurikulum nanti kita masuk pada pengembangan seperti apa yang akan kita lakukan di sekolah. Semacam lebih nanti mengarah pada teknisnya. Seperti. Baik, terima kasih Ibu, Bapak. Mungkin kita masuk ke sekolah berikutnya, ke SMP Kanisius Sleman. Dipersilakan. Selamat sore, Suster. Ini betul SMP Kanisius Sleman yang Ya. pembicara selanjutnya, Suster? Iya, betul. Dipersilakan. Iya. Maaf, Suster, ini nanti kalau terpental-pental karena kondisinya mati listrik dan sinyalnya juga sedang kurang baik. Iya. Iya. Baik. Terima kasih, Suster, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan, ruang, dan waktunya. Untuk perkembangan naskah akademik kami sudah sampai pada penentuan nilai keutamaan sekolah. Tempo lalu saat FGD 2 sudah kami paparkan untuk naskah akademiknya. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan nilai-nilai yang kami ambil, kami simpulkan berdasarkan nilai dasar dari Kanisius, kemudian juga dari Santo Pelindung kami, yaitu Petrus Kanisius dan Santo Ignatius Loyola, dan juga dari filosofi tokoh wayang Werkudara. Kemudian juga berkaitan dengan kebudayaan Kuncoro Ningrat dan juga kebutuhan masyarakat sekitar. Baik, untuk yang pertama, nilai keutamaan sekolah, ternyata dari yang sudah kita ambil, Apakah Ibu tadi terpental ya? Terpental kayaknya Suster. Ibu. Oh iya, sudah.
Maaf Ibu, suaranya nggak kedengaran. Halo? Ya, Suster, Iya. ya sudah. Ya, Sudah. jadi kami sudah sampai pada penentuan nilai keutamaan sekolah dan ternyata ketika kita gali dari Santo Pelindung kami, Petrus Canisius dan Ignatius Loyola, serta dari budaya Kuncoro Ningrat, kebutuhan masyarakat sekitar, dan juga dari tokoh wayang Werkudara itu, ternyata semuanya itu bisa diinkludkan pada nilai dasar Canisius yang dikembangkan oleh Canisius, ternyata masih berkorelasi untuk penentuan indikatornya. Jadi nilai keutamaan sekolah kami mengambil kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, dan kemerdekaan. Kemudian kami mencoba membuat kompetensi dasarnya untuk sikap ini, yaitu kedisiplinan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin. Indikatornya seperti mematuhi tata tertib, datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan tuntas, bertanggung jawab dalam menunaikan kewajiban. Nah, ini pada bertanggung jawab ini ternyata juga merupakan nilai dari tokoh wayang Werkudara sebagai nama sekolah dahulu di tempat kami. Kemudian yang keunggulan, KD-nya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap unggul, indikatornya berakhlak mulia, membudayakan cinta damai, ini juga pada tokoh wayang, bertindak dan berkata-kata santun, berani mengutarakan pendapat, bertanya menjawab pertanyaan, melakukan presentasi atau praktik dengan percaya diri, mengerjakan tugas ulangan dengan teliti, bersikap teguh pada pendirian, memiliki daya juang yang tinggi, bersemangat magis, rajin belajar, membudayakan literasi, mampu mandiri dalam mengerjakan tugas. Jadi keunggulan di sini itu adalah keunggulan dalam bidang selain dalam intelektual, tapi juga spiritual kami masukkan di keunggulan ini. Kemudian untuk kepedulian kami KD-nya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dengan indikator yang cukup banyak di sini, membudayakan gotong royong, tidak melakukan kekerasan, menolong orang lain dengan tulus, membudayakan toleransi, menjunjung rasa kebinekaan global, yang ini juga ada di profil pelajar Pancasila, membudidayakan penghijauan, bersikap mencintai kebersihan, membudidayakan memilah sampah, mengurangi penggunaan sampah plastik. Kemudian untuk kejujuran, KD-nya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur, seperti indikatornya tidak menyontek saat mengerjakan ulangan atau ujian, tidak melakukan plagiat saat mengerjakan tugas, bertindak berbicara sesuai kebenaran, mengakui kesalahan kekurangan yang dimiliki, dan membudayakan anti korupsi. Nah, untuk anti korupsi ini memang dari Kabupaten Sleman ini sedang digencarkan tahun ini. Untuk peraturan-peraturannya sudah ada dari kabupaten. Nah, memang untuk dimasukkan dalam kurikulum. Kemudian untuk kemerdekaan, tadinya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap merdeka, indikatornya berpikir, bertindak kreatif dan inovatif, mampu berkolaborasi atau bekerja sama, mampu mengomunikasikan ide, dan bersikap demokratis. Demokratis di sini juga ada pada tokoh wayang Werkudara tersebut. Sekian, Suster, Bapak, Ibu, pemaparan perkembangan naskah kurikulum dari naskah akademik draft dari kami. Terima kasih, masukan yang mendukung kami harapkan. Terima kasih. Mohon maaf, Suster, suaranya masih di-unmute, Suster. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan itu masih masuk dalam naskah akademik ya, Ibu, ya kah? Atau sudah masuk dalam draft yang kurikulum yang sudah kemarin disampaikan oleh para narasumber kita? Atau ini masih, Ibu tadi presentasinya masih dalam naskah akademik
Oh Iya, baik. iya Suster, masih dalam naskah Iya. akademik. Cuma memang belum sempat kami tuangkan di naskah. Iya. Ini kan baru pemetaan. Pemetaan ya. Kesimpulannya kami untuk keutamaan sekolah itu, ya keutamaan sekolah itu mau mengambil yang mana gitu. Terus ya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Mungkin kita masuk langsung ke sekolah SMP Kalasan. Terima kasih, Suster, waktu yang diberikan kepada kami. Pada saat hari ini, kami tidak akan menampilkan terkait dengan naskah akademik kami, karena ini baru dalam proses untuk kami lihat lagi terkait dengan nilai-nilai yang akan kita, nilai keutamaan dari sekolah kita. Karena kemarin mendapatkan masukan dari narasumber, maka ini baru proses kita olah. Suster, mohon maaf, ini kami mau bertanya terkait dengan IHT. Apakah nanti di FGD berikutnya akan disampaikan terkait dengan IHT atau kami boleh bertanya sekarang? Karena kalau saya lihat agendanya, ini IHT dilaksanakan antara tanggal 13 sampai tanggal 18. Lalu ini pelaksanaannya 3 hari, berproses di sekolah, dan memang sebagai kepala sekolah dan waka nanti sebagai narasumber di sekolah, lalu nanti akan ada monef. Yang menjadi pertanyaan kami, karena ini kan nanti sebentar lagi sudah Desember, kita harus mengatur waktu. Ini sudah juga mendekati nanti tanggal-tanggal itu mendekati rapotan waktu dan manajemen guru kita. Nanti kita malah kelabaan terkait dengan rapotan yang akan kita laksanakan. Maka pertanyaan yang pertama, Suster, terkait dengan proses pelaksanaan itu, ini nanti biayanya mandiri dari sekolah atau bagaimana? Kita bukan maksud apa-apa, maksud kami adalah kalau memang nanti ada pembiayaan, kita akan harus menyiapkan SPJ. Kalau tidak ada, berarti kan dari intern sekolah kita saja, tidak usah perlu ada SPJ yang kita perlu persiapkan. Yang kedua, apakah cukup itu berjalan saja, atau ada proses bentuk pelaporan yang kita berikan untuk hasil dari IHT yang dilaksanakan di sekolah, atau laporan proses pelaksanaan IHT di sekolah, atau cukup berjalan sudah selesai, atau nanti kita dituntut ada pelaporannya. Yang ketiga, tim monef ini datang di sekolah sesuai dengan hari yang sudah kita tentukan. Misalnya dalam 3 hari itu akan datang terus 3 hari, atau nanti akan datang acak sesuai dengan waktu dan kesempatan dari tim monefnya untuk hadir di sekolah, atau nanti kita mengatur jadwal, oh tanggal sekian itu nanti monefnya akan bisa kita terima di sekolah. Itu Suster, karena naskah akademik kita baru berproses, ini kami juga sambil ikut FGD juga kami sambil diskusi dengan tim kami. Kebetulan kami di sini ada Pak Karsono, ada Ibu Bernadetta, ada Ibu Sisil. Maka mungkin sebelum saya kembalikan ke Suster, apakah Bu Bernadetta, Bu Sisil, dan Pak Karsono akan menyampaikan ataupun bertanya atau apa terkait dengan naskah akademik yang sudah kita susun. Silakan. Atau sementara cukup itu dulu? Kemungkinan itu dulu, Suster. Ya. Jadi terima kasih, ini terkait dengan manajemen waktu kita ke depan. Karena ini kami itu sebetulnya nggak tahu akan ada apa lagi, karena saya dengar ini nanti akan 3 tahun ke depan. Maka kalau kita tidak atur mulai dari sekarang itu kita pusing. Apalagi kita mengatur waktu untuk menyusun ini pun juga tidak mudah karena banyak hal yang harus kita lakukan. Matur nuwun, terima kasih, saya kembalikan kepada Suster. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Memang untuk penyusunan naskah akademik ini menurut saya juga sangat singkat ya. Karena memang mengerjakannya butuh waktu yang lama. Karena itu butuh refleksi, kemudian kajian-kajian, wawancara, dan segala macam.
menyangkut waktu juga. Memang saya ini akan persiapan PAS, kemudian pengisian rapor. Nah, terkait mengenai IHT, kemudian proses pelaporan seperti apa tim Manev, mungkin nanti yang akan menjawab itu panitia. Tapi kami di sini dalam forum ini kita mencoba bersharing mengenai apa yang sudah kita mulai. Sedangkan dalam pengembangan untuk IHT nanti itu seingat saya itu nanti IHT masing-masing, maka kita kan sudah ada instruktur sekolah, kemudian sekolah yang sudah mengikuti ini, itu nanti akan melakukan IHT ke sekolahnya masing-masing, kalau tidak salah ya. Kepala sekolah bersama instruktur sekolah. Sedangkan pelaporan kemudian dana seperti apa digunakan, mungkin itu saya tidak bisa menjawab. Nanti mungkin yang menjawab itu lebih tepatnya panitia. Sedangkan bagian yang tim Monev juga itu yang akan bisa menjawab itu mungkin panitia. Di sini mungkin ada panitia kita, termasuk Ibu Rina, seperti apa itu diatur, mungkin bisa membantu kami dalam menjawab pertanyaan Pak Yusuf. Baik, terima kasih Suster. Terima kasih Pak Yusuf atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, tadi pertanyaan yang pertama terkait dengan biaya, nanti akan coba saya tanyakan terlebih dahulu ya Pak ke bagian Ormas, bagian pembuat program, untuk biayanya bagaimana. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada format laporan begitu ya yang harus diserahkan ke Ormas atau acara IHT ini hanya berjalan saja begitu. Ya, untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan di POP itu ada pelaporannya, Pak. Jadi nanti akan ada laporan kegiatan, untuk formatnya nanti seperti apa akan saya sampaikan ke tim supaya bisa segera diberikan kepada para peserta. Kemudian untuk yang nomor 3, tim Monev apakah akan datang ke sekolah atau ke unit-unit itu, misalkan di sekolah Pak Yusuf mengadakan IHT 3 hari, lalu apakah akan setiap hari atau di hari tertentu saja dari ketiga hari tersebut? Untuk itu saya rasa sepertinya akan di hari tertentu saja Bapak, karena ada banyak sekolah yang dikunjungi, begitu. Dan tim Monev kami memang anggotanya juga terbatas. Namun untuk lebih jelasnya nanti akan saya tanyakan kembali, dan mungkin di akhir pertemuan ini akan saya berikan jawabannya. Begitu Bapak, Suster. Ya. Baik, terima kasih Ibu Rina, terima kasih Pak Yusuf. Saya rasa kita tidak perlu khawatir mengenai biaya ya. Seingat saya dari awal katanya kita ini dibiayai oleh Kemendikbud ya. Termasuk kemarin guru-guru saya kemarin diminta data-data, kemudian rekening ya. Saya rasa pasti mereka akan membantu dalam hal biaya. Saya rasa ketika kita, yang penting bahwa saat ini kita dalam tim ini mau bekerja untuk mensukseskan kegiatan ini. Yang pertama kita mau fokus pada bagaimana pengembangan sekolah kita, bagaimana pengembangan kurikulum, kemudian bagaimana kita menghasilkan sebuah naskah akademik yang menjadi nanti acuan kita dalam pengembangan sekolah kita. Urusan yang bagian administrasi lain nanti tadi sudah dijawab oleh Ibu Rina, mungkin itu sudah terjawab, dan selanjutnya pasti akan disampaikan kepada kita seperti apa prosesnya. Seperti itu mungkin Pak Yusuf ya, Suster. Dari kami. Terima kasih, bukan masalah khawatir atau tidak, ya. Bukan masalah di uangnya kalau kami, tetapi bagaimana menyiapkan SPJ-nya. Ya. Kalau memang tidak pun ya kita melaksanakan, dan kan tidak kita menyiapkan SPJ gitu loh. Kan repotnya di situ. Karena kalau ditagih di awal dan kita tidak siap itu kan repot.
Maka itu yang menjadi bagian dari persiapan kita. Ya. Matur nuwun, Suster. Matur nuwun, Pak. Terima kasih Pak Yusuf atas masukannya. Kemudian kita beralih ke sekolah yang selanjutnya dari SMP Pakem. Kami persilakan. Terima kasih Suster atas waktu yang diberikan kepada kami. Ini sama seperti dari Kanisius Kalasan, kami masih proses Suster untuk proses penulisan naskah akademiknya, karena terus terang bagi kami ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, membutuhkan ekstra tenaga, kemudian juga waktu, sementara kami juga di sekolah itu mengerjakan pekerjaan yang lain juga. Jadi mungkin di tempat kami itu prosesnya masih sama seperti kemarin, jadi saya tidak akan mungkin share materi kembali atau share screen kembali, karena terus terang memang kami belum mendapatkan tambahan untuk benar-benar yang menjadi nilai keutamaan sekolah kami itu apa, karena terus terang kami masih bingung Suster, masih bingung nilai keutamaan yang ingin diterapkan di SMP Kanisius Pakem itu sebetulnya yang mana. Sehingga apa yang sudah kami sampaikan kemarin itu masih kami godok, istilahnya seperti itu, benar-benar ingin kami matangkan kembali. Oh ini loh nanti yang akan kami tonjolkan di sekolah kami. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk kesempatan pada kali ini kami belum bisa menambahkan tentang apa yang sudah kami peroleh. Demikian itu mungkin yang dari kami Suster. Kemudian lanjut pertanyaan dari Pak Yusuf tadi, ini nyambung ya, kan tadi untuk IHT itu kan waktunya 3 hari, itu yang menentukan apakah sekolah masing-masing atau dari Yayasan PL sendiri itu sudah ada jadwal, misalkan Kanisius Pakem itu tanggal 13 sampai sekian mungkin, kemudian Kanisius Kalasan tanggal sekian-sekian, Kanisius Sleman dan seterusnya sekian-sekian, apakah yang menentukan dari panitia ataukah dari sekolah masing-masing itu Suster? Matur suwun, waktu saya kembalikan Suster, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Endang atas waktu dan sharingnya. Mungkin mengenai pelaksanaan jadwal IHT, kembali kami mohon bantuan dari panitia seperti apa, apakah sekolah yang menentukan jadwalnya atau memang ada jadwal khusus dari YPL. Terima kasih. Baik, Suster, Ibu Endang, untuk jadwal khusus dari kami itu tadi yang telah disebutkan oleh Pak Yusuf, mulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 Ibu. Nah, untuk unit sekolah menentukan sendiri 3 hari itu mau memilih hari dan tanggal berapa begitu. Ya, jadi untuk kami hanya menentukan rentangnya saja, tetapi nanti dari sekolah yang menentukan bisa tanggal berapa mengadakan IHT pada rentang tanggal tersebut. Begitu Ibu Endang. Ya, terima kasih Mbak Rina. Mungkin sambil supaya lebih jelas ini, karena terus terang kami juga masih bingung, seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, itu kan untuk agenda tanggal 13 sampai 18 itu kan benar-benar di sekolah itu sangat padat. Nah, ketika katakanlah misalkan Kanisius Pakem itu mengambil tanggal 13 sampai tanggal 15 misalnya seperti itu berarti harus menyampaikan ke panitia itu saat coaching klinik yang tanggal 9 Desember itu atau bagaimana nggih? Sekalian biar lebih jelas ini Mbak. Baik, memang untuk kami rencana awal kami akan membuat form, kemudian akan kami berikan pada saat pelaksanaan FGD maupun coaching supaya sekolah masing-masing bisa mengisi akan mengadakan IHT pada tanggal berapa. Begitu Ibu rencana awal kami Ibu. Oh, jadi nanti dari form tersebut kami... ya dari form tersebut nanti unit sekolah masing-masing mengisi, menentukan tanggal begitu. Oh, berarti kalau seperti ini kan sudah jelas. Kemarin kami itu bertanya-tanya, aduh lah ini bagaimana kan nanti ketika berbarengan dengan harus mengisi rapot, kemudian berbarengan dengan yang lain-lainnya. Sementara mungkin bayangan kami kan mungkin yang menentukan panitia seperti itu, takutnya kan nanti berbentrokan. Jadi terima kasih sekali Mbak Rina informasinya, berarti kami menunggu formnya, nggih. Ibu, nanti ditentukan dulu, disepakati dengan guru-guru ya Bu ya. Terima kasih sampun. Ya, baik Ibu. Oke. Silakan Suster. Ya, baik, terima kasih Ibu Rina sudah membantu kita dalam penyesuaian jadwal-jadwal kita. Memang nanti pada bulan Desember itu jadwal kita pasti sangat padat ya. IHT,
kemudian nanti di situ juga sibuk dengan pengisian rapor. Kalau pengisian rapor yang manual nggak menjadi masalah, yang menjadi masalah ya ketika kita menggunakan e-rapor, pasti itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kemudian kita juga sadari bahwa memang dalam penyusunan naskah-naskah kita ini sebenarnya waktu yang kita gunakan kurang ya. Mengapa? Karena dalam penyusunannya kita harus mengadakan riset kecil-kecilan. Dan tentu itu juga berdasarkan sebuah refleksi. Jadi memang membutuhkan yang panjang, waktu yang panjang. Tapi harus kita yakin bahwa kita akan bisa melewatinya. Pada waktunya pasti akan bisa, Ibu. Yakin. Jadi kita berharap kami juga lagi mencoba merampungkan seperti apa yang mungkin nanti kami akan buat di sekolah kami, naskah-naskahnya juga dalam proses, dan dinamika yang sudah kita lalui, diskusi-diskusi dan perjumpaan-perjumpaan dengan narasumber tentu membawa angin segar dan pencerahan bagi kita. Yang utama bagi kita adalah menemukan dan menyusun sebuah naskah, kemudian kita bisa menghasilkan sebuah kurikulum yang unggul yang nanti akan kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Ini bukan pekerjaan yang mudah, memang pekerjaan berat karena kita dituntut untuk mengadakan sebuah kajian, kemudian tulisan yang memang ilmiah. Ya. Jadi terima kasih Ibu atas sharingnya, dan pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Ibu Rina. Sekarang kita masuk pada SMP Girisonta. Diberikan waktu untuk bersharing bersama kita. Terima kasih Suster. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak. Dari sekolah kami masih seperti hari Jumat kemarin. Mohon di-share ulang. Bu Dewi minta tolong. Masih seperti kemarin, hanya saya tambahkan sedikit-sedikit karena memang waktu Sabtu Minggu belum cukup, Suster. Iya. Sabtu Senin sudah ketemu lagi. Jadi hari Jumat malam, kemudian Sabtu Minggu ini sudah ketemu lagi. Jadi belum lengkap. Minta tolong Bu Dewi di-share. Mulai langsung saja ke nilai-nilai keutamaan sekolah, bahwa Yayasan Kanisius itu semuanya sama, kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, dan kemerdekaan. Lalu selain itu juga nilai-nilai spiritualitas dari Santo Petrus Canisius dan Santo Ignatius Loyola. Dari Santo Petrus Canisius itu bisa kita ambil bahwa Santo Petrus Canisius itu rajin belajar, rajin berdoa, membantu sesama. Kemudian yang Santo Ignatius Loyola itu kehidupan rohaninya sangat kuat, kebiasaan berdoa, dengan kebiasaan berdoanya itu adalah dari dua spiritualitas yang kami ambil. Jadi ada nilai yang semuanya sama, kemudian nilai Petrus Canisius dan Loyola sama, lalu ke nilai budaya sekolah, yaitu tentang Kuncoroningrat. Tolong ditayangkan Bu Dewi, Kuncoroningrat. Untuk bahasa, kami ulangi beberapa minggu yang lalu bahwa sekolah kami di hari Kamis menggunakan bahasa Jawa dalam kegiatan selama di sekolah. Lalu untuk yang selain itu dari Kuncoroningrat itu sistem religi, bahwa sekolah kami di hari Kamis berdoa menggunakan bahasa Jawa, doa Bapa Kami dan Salam Maria.
lalu kesenian, bahwa sekolah kami ingin ikut melestarikan budaya bangsa tradisional, tari tradisional reog yang akan dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler. Selanjutnya untuk budaya yang dihidupi sekolah yang sudah sejak dulu kala berjalan, saling mengasihi, menolong, dan membantu seperti yang dipresentasikan Bu Dewi kemarin. Yang kedua, berdisiplin dalam bekerja dan belajar. Lalu yang ketiga, penanaman nilai religius seperti yang sudah diutarakan Bu Dewi pada hari Jumat petang. Untuk nilai-nilai keutamaan sekolah itu tentu saja pengimplementasian dari 5 nilai dasar nilai dasar Yayasan Kanisius. Jadi diimplementasikan dari kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, dan kemerdekaan. Itu dari hasil kami menambahkan, dan masih perlu masukan banyak, Suster, untuk bisa menjadi baik dan nantinya bisa menyusun naskah kurikulum. Ini baru naskah akademik. Terima kasih, Suster. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Darwis atas presentasi dan pengalaman penemuan-penemuan yang sudah ditemukan dalam 2 hari. 2 hari adalah waktu yang singkat tapi menghasilkan yang sungguh luar biasa. Artinya bahwa hal yang kecil yang sudah ditemukan akan berefek ke hal yang besar, dampaknya pasti besar. Dan saya yakin segala usaha yang sudah kita mulai, walaupun dia penemuannya kecil, tapi bisa berimbas ke sekolah kita, yang imbasnya bukan hanya sedikit, tapi menjadi besar. Dan saya rasa bahwa nilai-nilai keutamaan yang sebagian yang sudah ditemukan itu nanti saya rasa sudah bagus dan luar biasa, artinya bahwa ada nilai kerja keras dan perjuangan walaupun dalam waktu yang sangat singkat, dalam 2 hari, tapi karena usaha dan kerja keras kita yakin bahwa pasti akan membuahkan hasil yang lebih baik kembali. Baik, terima kasih Pak Darwis. Sama-sama, Suster. Oke. Mungkin kita ke SMP Santo Yoris. Mungkin Ibu Rina, ini kan dalam FGD ini kan yang diminta itu bagaimana memisahkan nilai-nilai dalam kurva Loewe, kemudian yang mana menjadi naskah akademik. Mungkin ini nanti seperti yang diharapkan bahwa tidak harus sampai pukul 16 ya, ketika misalnya sudah mulai rampung, mungkin bisa sampai batas yang maksimal di mana semua sudah mulai mengalami pencerahan. Saya rasa tidak harus sampai ke waktu yang ditentukan ya. Iya, Suster, benar sekali. Jadi kalau nanti sudah jelas semua peserta kendalanya apa, sudah mendapatkan pencerahan, maka bisa kita akhiri, kemudian kita bisa bergerak bersama-sama kembali. Begitu, Suster? Iya, ya. Karena mungkin kendala ini yang menjadi kendala teman-teman semua ini kan mau menyusun naskah akademiknya ya. Karena memang waktu yang diberi ini sangat pendek dan padat, membutuhkan energi yang luar biasa. Baik,